Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Lugina Agung Aulia dengan NIM 2005849 akan membahas mengenai keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Seni Aprilia MPD. Jadi, apa itu keterampilan berbahasa? Yuk kita bahas. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Keterampilan berbahasa ini terbagi menjadi 4 aspek, yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Aspek yang pertama yaitu menyimak atau mendengarkan, yaitu keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Dalam bahasa pertama atau bahasa ibu, kita memperoleh keterampilan mendengarkan melalui proses yang tidak kita sadari, yang disebut proses acquisition atau pemerolehan, bukan melalui proses learning atau pembelajaran. Ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. Contoh situasi mendengarkan non-interaktif yaitu mendengarkan radio, televisi, film, khutbah, atau acara-acara seremonial. Berikut ini adalah keterampilan-keterampilan mikro yang terlibat ketika kita berupaya untuk memahami apa yang kita dengar, yaitu yang pertama, menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek atau short-term memory. Yang kedua, berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. Yang ketiga, menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan dan nada, warna suara dan intonasi, menyadari adanya reduksi bentuk-bentuk kata. Yang keempat, membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar. Yang kelima, mengenal bentuk-bentuk kata yang khusus. Yang keenam, mendeteksi kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan. Yang ketujuh, menebak makna dari konteks. Yang kedelapan, mengenal kelas-kelas kata atau grammatical word classes. Yang kesembilan, menyadari bentuk-bentuk dasar sintaksis. Yang kesepuluh, mengenal perangkat-perangkat kohesif atau recognize cohesive device. Yang kesebelas, mendeteksi unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, preposisi, dan unsur-unsur lainnya. Aspek yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini dilakukan secara tatap muka langsung, bersifat 2 arah atau bahkan multi arah. Kemudian ada pula situasi berbicara yang tergolong semi-interaktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah, atau ceramah. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Jika diklasifikasikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pembicara, kita dapat mengelompokkannya dalam 3 aspek. Yakni aspek yang pertama yaitu aspek isi pembicaraan. Yang kedua, aspek bahasa, yaitu bagaimana isi itu disampaikan. Dan yang ketiga, aspek performansi, yaitu bagaimana gestur tubuh, mimik, dan ekspresi dalam menyampaikan isi pembicaraan. Aspek yang ketiga adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Keterampilan membaca terbagi dalam 2 klasifikasi, yakni membaca permulaan dan membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai dengan kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Sementara pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, bisa membunyikannya dengan lancar,
melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibacanya. Keterampilan-keterampilan mikro yang terkait dengan proses membaca adalah: yang pertama, mengenal sistem tulisan yang digunakan. Yang kedua, mengenal kosakata. Yang ketiga, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama. Yang keempat, menentukan makna kata-kata, termasuk kosakata dari konteks tertulis. Yang kelima, mengenal kelas gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Yang keenam, menentukan konstituen dalam kalimat, seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi. Yang ketujuh, mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis. Yang kedelapan, merekonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan, dan partisipan. Yang kesembilan, menggunakan perangkat kohesif leksikal dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang kesepuluh, menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesif leksikal dan gramatikal untuk memahami topik utama atau informasi utama. Yang ke-11, membedakan ide utama dari detail-detail yang disajikan. Yang terakhir, menggunakan strategi membaca yang berbeda terhadap tujuan-tujuan membaca yang berbeda, seperti skimming untuk mencari ide utama atau melakukan studi secara mendalam. Aspek yang keempat adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Mengapa demikian? Karena aktivitas menulis bukanlah sekedar hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Sama seperti halnya dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni menulis permulaan dan menulis lanjutan. Berikut ini keterampilan-keterampilan mikro yang diperlukan dalam menulis, di mana penulis perlu untuk yang pertama, menggunakan ortografi dengan benar, termasuk penggunaan ejaan. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Yang ketiga, menggunakan bentuk kata dengan benar. Yang keempat, mengurutkan kata-kata dengan benar. Yang kelima, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Yang keenam, memilih genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang ketujuh, mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan. Yang kedelapan, mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan koheren, sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang disajikan. Yang kesembilan, membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mengenai subjek yang ditulis dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis. Jadi kesimpulannya, keterampilan berbahasa terdiri atas 4 aspek, yakni keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Mendengarkan dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif. Untuk menguasai keempat jenis keterampilan berbahasa tersebut, seseorang harus menguasai sejumlah keterampilan mikro dari masing-masing aspek keterampilan tersebut. Nah, itu dia pembahasan mengenai keterampilan berbahasa. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.